Halo pemirsa Serin TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya El Serin di konten YouTube saya Serin TV. Pemirsa sekalian, hari ini saya bersama dengan seorang anak muda yang luar biasa dengan pergerakannya, yakni Bung Andi Kosai dari Aliansi Mahasiswa Papua. Bung Andi, apa kabar? Baik. Oke, Bung Andi, ini adalah konten tentang anak muda bicara. Jadi Serin TV ini akan memberikan kesempatan kepada anak muda siapapun itu untuk bisa berbicara di sini. Bung Andi, kali ini kita akan bahas terkait dengan Otsus. Nah, ada apa dengan Otsus di Papua? Mengapa saya ajak Bung Andi untuk berdiskusi tentang ini? Karena akhir-akhir ini di beberapa tempat di Indonesia, orang Papua khususnya mahasiswa menyuarakan untuk menolak Otsus. Anda juga bersama kawan-kawan Anda Aliansi Mahasiswa Papua juga menyuarakan untuk menolak Otsus. Nah, Bung Andi, pertanyaan pertama akan saya tanyakan untuk Bung Andi. Apa sih itu Otsus? Dan mengapa pemerintah memberikan Otsus kepada Papua? Jadi lahirnya otonomi khusus di Papua itu sejak masa kelamnya sejarah berkepanjangan orang Papua dan semua dimanipulasi oleh Indonesia, kemudian PPRA yang dimanipulasi, dan itu adalah catat hukum dan catat moral hukum Indonesia maupun hukum internasional. Kemudian pada saat itu adalah masa Soeharto, rezim Soeharto yang begitu kejam. Setelah runtuhnya Soeharto di tahun 1998, disitulah rakyat Papua untuk meminta Papua harus merdeka, referendum. Kemudian dari situ setelah Soeharto jatuh, Gus Dur yang naik sebagai pengganti presiden. Berarti Bung Andi, sebelum itu Papua sudah meminta untuk merdeka. Papua meminta untuk merdeka. Iya. Karena banyak pelanggaran HAM, banyak sejarah dimanipulasi, kemudian kepentingan Freeport yang begitu ilegal di Papua. Maka dan manusianya pelanggaran HAM yang banyak terjadi. Kemudian rakyat Papua dan semua elemen-elemen yang ada di Papua menyuarakan untuk Papua harus merdeka. Kemudian Gus Dur pada saat itu meminta untuk setiap tokoh-tokoh adat harus hadir di Jakarta untuk membicarakan nasib status orang Papua. Dialog antara Jakarta dan Papua. Dan pada saat itu Bapak Teis Elwai dia sebagai pimpinan bentuklah Bapak Teis Elwai. Teis Elwai. Dia bentuklah satu tim, yaitu tim PDP. Jadi PDP ini Presidium Dewan Papua. Jadi perwakilannya adalah 100 orang yang pergi ke Jakarta untuk dialog antara Jakarta dan Papua. Kemudian Gus Dur menanya pada tim 100 bahwa kalian mau minta Otsus, kalian mau minta referendum atau Bapak kasih Otsus. Kemudian dari tim 100 ini ada dua ide yang muncul. Ada yang minta Otsus, ada yang minta referendum. Jadi pada saat itu ada dua pilihan. Kemudian Gus Dur bilang, kalian pulanglah kembali ke Papua, kemudian berpikirlah apakah kalian mau memilih Otsus atau referendum. Kemudian yang dari tim 100 ini kebanyakan adalah elit-elit yang Papua. Jadi rombongan Teis Elwai ini pergi sendiri, ada situ pecah. Jadi yang dari elit-elitnya lalu meminta untuk Otsus itu harus dilahirkan. Kemudian Otsus tanggal 21 November 2001. Sebelum dilahirkan 10 November Teis dibunuh. Teis Elwai dibunuh oleh siapa? Oleh Kopassus Indonesia. Sengaja dibunuh supaya pergerakan ini mati, kemudian Jakarta dikasih Otsus ke Papua. Berarti tujuan dibunuh untuk pergerakan Papua Merdeka ini dimati karena dimatikan. DPO pada saat itu diketuai oleh Teis Elwai. Makanya sengaja dibunuh kepalanya supaya pergerakan ini mati, kemudian Jakarta dikasih untuk Otsus ke Papua. Jadi 10 November ini setelah Teis dibunuh, anggota-anggotanya semua dibubar. Kemudian semua negara cap mereka adalah DPO, daftar pencarian orang. Berarti mengapa pemerintah dia memberikan Otsus kepada Papua? Jadi sebenarnya pemerintah sengaja untuk kasih Otsus supaya kasih Otsus kepada Papua. Supaya meredam suara pergerakan untuk Papua Merdeka, meredam perjuangan Papua Merdeka itu. Jadi dengan sengaja adalah untuk mensejahterakan orang Papua dengan dikasih Otsus. Nah, dari kacamata Bung Andi sendiri,
apakah Otsus itu memberikan dampak bagi orang Papua? Menurut saya saat ini adalah kami Otsus itu 100% gagal total. 100% gagal. 100% gagal. Mengapa? Karena begini, satu hal yang mendasar itu adalah Otsus dia cuma membicarakan uang. Dan logikanya kayak begini, perumpamaannya kayak macam Jakarta dibuang ular, kepalanya buang di Papua tapi ekornya masih menahan di Jakarta. Iya. Dan kewenangannya itu tidak seutuhnya diberikan ke Papua tapi masih kompromi oleh pemerintah pusat. Oke. Kemudian yang dibentuk MRP, pemerintah daerah, Perda. MRP. Ya, MRP itu adalah Majelis Rakyat Papua. Iya. Itu dibentuk dari Otsus itu. Jadi yang pemerintah buat Perdasus, Perdasi yang kirim ke pusat, tapi dari pusat tidak mengiyakan itu, harus direvisi sampai sekarang ini. Iya. 2020 dan 2021 besok ini akan habis Otsus. Tanggal berapa? 2021. Otsus akan habis. Sudah akan berakhir. Oke. Dan sekarang Jakarta sengaja untuk harus diperpanjangkan. Kemudian sekarang rakyat Papua sudah sadar bahwa Otsus itu sudah gagal. Karena uang dana Otsus yang sebesar-besar itu yang berapa puluh triliun yang diterbitkan di Papua itu tidak dirasakan sama sekali orang Papua. Cuma sebatas elit-elit di atas saja, jadi yang masyarakat kecil itu tidak mendapatkannya. Pertanyaan, kenapa dari misalnya Aliansi Mahasiswa Papua tidak protes saja kepada pemerintah daerah? Karena mereka yang mendapatkan dana Otsus itu, kenapa harus protes kepada pemerintah pusat? Itu yang kami ada sekarang juga protes tuh semua elit lokal maupun elit nasional. Dan Jakarta tuh kami protes karena yang tadi saya bilang kan, ekornya ular, kepalanya buang di Papua tapi ekornya masih ditahan. Jadi dong semua kerjasama. Jadi uang itu tidak sampai di rakyat tapi masih tagay di atas, sampai tidak terus sampai di masyarakat. Iya. Nah, oke lanjut Bung. Ya, maka sekarang saya kalau menurut saya itu Otsus sudah 100% gagal. Bukan menurut saya, tapi itu memang suara rakyat Papua. Dan sekarang untuk menjalankan Otsus Jilid 2 ini ada berbagai organisasi perjuangan dan elemen-elemen tergabung, 43 organisasi. 43 organisasi. Organisasi bergabung untuk menolak Otsus Jilid 2. Dan tiga organisasi ini adalah Solidaritas, dan 40 organisasi ini murni dari organisasi perjuangan maupun elemen-elemen dari Papua. Oke. Bung Andi, sebenarnya apa dasar-dasar Anda menolak Otsus? Dasar-dasar saya untuk menolak Otsus itu karena tadi yang saya sampaikan itu. Karena Otsus ini sudah gagal. Sebenarnya Otsus ini untuk membangun orang-orang Papua, bagaimana untuk SDM-nya, harus diprioritaskan SDM. Tapi sekarang yang Jakarta lakukan adalah pembangunan dan pendekatan militer. Yang akhirnya jadinya apa? Pembangunan di Papua itu bukan solusi. Pembangunan itu adalah untuk kepentingan kapitalis. Dan itu adalah kepentingan negara. Dan pendekatan Indonesia bermain ke Papua adalah itu pendekatan militeris. Makanya militer terlalu banyak di Papua, makanya terjadi pelanggaran HAM, orang Papua mati banyak. Tapi Bung Andi, semenjak pemerintahan Presiden Jokowi banyak sekali terjadi pembangunan di Papua, bukannya itu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di sana? Bukan itu yang orang Papua minta. Terus orang Papua minta sekarang adalah hargailah orang Papua sebagai manusia yang bermartabat, bukan pembangunan solusi. Nah, contoh konkret seperti apa sih untuk bentuk penghargaan seperti apa Bung Andi supaya teman-teman bisa tahu? Kalau contoh kecil untuk ini adalah SDM itu, SDM-nya lebih harus diprioritaskan karena di sana tuh rumah sakit, pendidikan tuh masih minim sekali. Di kampung-kampung tuh guru saja karena minim kekurangan guru, makanya aparat militer pun ambil alih masuk di keguruan. Makanya terjadi kekerasan, terjadi segala macam karena pendekatan militer tadi. Oke. Berarti menurut Bung Andi pembangunan di Papua itu bukan merupakan salah satu solusi untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Oke, Bung Andi kita lanjut. Nah, mengapa orang Papua tidak meminta dana tambahan saja atau meminta dana tambahan dari Otsus itu? Nah, tetapi malah meminta penolakan Otsus dan bahkan meminta untuk merdeka. Kenapa Bung Andi? Ya, jadi referendum atau merdeka itu adalah solusi. Solusi. Karena tadi kan Otsus kan tadi saya sudah sampaikan bahwa Otsus sudah gagal. Yeah. Bagaimana meminta tambah? Kan Otsus kan sudah gagal. Jadi Otsus ini bukan soal kita bicara soal uang, tidak. Iya. Bukan soal uangnya. Soal kewenangan dan menghargai orang Papua atau mensejahterakan orang Papuanya itu. Jadi uang ini sama saja, uang itu adalah perputaran elit-elit lokal yang bermain dan elit-elit pusat. Oke.
Dan tidak sama dengan Otsus, tidak sama dengan provinsi lain. Yang Indonesia dapat Otsus kan cuma Yogyakarta, Ya. Aceh, dan Papua. Nah, apa perbedaan antara Otsus yang ada di Papua, di Aceh, dan di Jogja? Apa perbedaan? Beda jauh sekali karena mereka di kewenangan sendiri. Aceh punya kewenangan sendiri, Yogyakarta punya kewenangan sendiri. Tapi Papua ini masih dikendalikan oleh Jakarta. Nah, Bung Andi, sejauh ini banyak pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa Papua, kemudian orang-orang Papua sendiri untuk menolak Otsus ini. Nah, sejauh mana pergerakan dari ini? Dia pun perkembangan pergerakan dari ini mahasiswa sendiri, kemudian dari orang-orang Papua saja sendiri terkait dengan pergerakan ini sudah sejauh mana? Pergerakan ini sudah rakyat Papua sebenarnya sudah bersatu sekarang. Sudah bersatu untuk tolak Otsus dan minta referendum. Karena tadi itu dari 43 organisasi, Iya. organisasi masyarakat maupun organisasi pergerakan mahasiswa itu sudah bersatu, dan adat-adat dari 7 wilayah adat itu sudah bersatu untuk menolak Otsus. Karena gagal sudah, Otsus jilid 1 sudah gagal. Iya. Makanya tahap sekarang itu adalah rakyat sudah bersatu untuk tolak. Iya. Nah, sekarang bagaimana tanggapan dari pemerintah daerah Papua sendiri, kemudian dari pemerintah pusat terkait dengan aksi penolakan Otsus yang dilakukan oleh Bung Andi dan kawan-kawan, kemudian orang-orang Papua, kemudian masyarakat Papua sendiri? Bagaimana tanggapan pemerintah? Tanggapan pemerintah sendiri, contoh kemarin bahwa Kapolda Papua mengeluarkan bahwa tidak ada namanya kampanye penolakan Otsus di Papua. Padahal demonstrasi ini kan hal-hal yang ilmiah, dan itu undang-undang sudah berjamin bahwa orang menyampaikan pendapat, aspirasi di muka umum itu kan hak-hak seseorang. Tetapi Kapolda sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada yang aksi penolakan Otsus di Papua karena kepentingan Kapolda untuk melanjutkan Otsus. Kemudian baru berita kemarin juga, satu berapa pasukan 300 personil dari Jakarta kirim ke Papua dengan kapal perang untuk mengamankan kampanye tolak Otsus jilid 2. Bayangkan, ini orang cuma mau demo saja kirim dengan kapal perang ke Papua. Itu dari pusat yang kirim? Dari pusat kirim. Nah, terus dari pemerintah daerah sendiri bagaimana? Dari pemerintah, misalnya dari gubernur, kemudian dari bupati, bagaimana tanggapan mereka? Hari ini pemerintah daerah dengan gubernur yang lebih punya kewenangan sekali untuk dalam Otsus ini adalah itu MRP, Majelis Perwakilan Rakyat, Rakyat Papua. Dia itu punya kewenangan sekali karena Majelis MRP ini dia lahir karena adanya Otsus, dan dia yang punya hak untuk evaluasi. Tapi hari ini pemerintah berusaha, pemerintah pusat, Jokowi juga sudah bilang bahwa evaluasi tahap 1 punya ini harus dievaluasi. Cuman sekarang masyarakat dan mahasiswa untuk apa evaluasi? Sudah jelas-jelas Otsus sudah gagal. Makanya sekarang pertimbangan pemerintah lokal di sana, elit-elit lokal, mereka berusaha untuk melakukan evaluasi. Karena kami tahu saja bahwa kalau evaluasi berarti akan diperpanjang. Dan diperpanjang juga, uang itu untuk siapa? Yang bermain tetap elit-elit lokal. Sekarang tuh rakyat dan mahasiswa bahwa tidak ada evaluasi, yang beri adalah referendum. Itu adalah solusi terakhirnya. Solusi terakhir. Karena rakyat Papua sudah tidak percaya lagi di Indonesia karena banyak ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. Orang Papua tidak percaya lagi kepada Indonesia. Otsus saja itu dia kasih untuk solusi, tapi Otsus sekarang sudah gagal 100%. Bagaimana mau percaya Indonesia lagi? Bung Andi, apakah tidak ada pilihan lain selain referendum? Tidak ada. Itu adalah solusi terakhir untuk orang Papua adalah referendum. Karena melihat banyak dari persoalan pelanggaran HAM, diskriminasi rasial, dan kemiskinan, perampasan tanah adat. Berarti banyak pelanggaran yang terjadi di Papua, bukan hanya Otsus tapi banyak pelanggaran di Papua. Persoalan di Papua yang membuat sehingga masyarakat di sana mulai merasa resah, kemudian mulai merasa bahwa pemerintah tidak adil kepada orang Papua sendiri. Tapi kita lihat bahwa sejauh ini kan ada banyak pembangunan di sana. Betul. Itu kadang biasa saya dengan teman-teman ALP, kami biasa berdiskusi dengan teman-teman di luar Papua ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu banyak muncul. Papua sudah diberi Otsus, Papua sudah ada pembangunan, ada jalan trans, Jokowi tiap hari turun Papua. Pertanyaan-pertanyaan itu yang tiap hari muncul. Maka
Jadi begini, Otsus Jokowi tiap hari turun ke Papua itu bukan solusi. Setiap hari berapa kali dia turun Papua, apa ada perubahan penyelesaian pelanggaran HAM? Tidak. Lebih mendasar adalah bukan pembangunan, bukan transmigrasi, bukan jalan, tapi lebih mendasar adalah pelanggaran HAM yang terjadi dalam Papua sejak tahun 1961 sampai hari ini masih melakukan operasi militer. Tapi Bung, menurut saya Presiden Jokowi dia lebih sayang orang Papua karena yang tadi saya bilang dia setiap kali selalu berkunjung ke Papua. Begini, kalau Jokowi dia kalau memang benar-benar sayang orang Papua, janji dia untuk naik presiden bahwa akan menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Pandai berdarah, Wasior berdarah, Wamena berdarah, Biak berdarah. Mana sampai sekarang sudah 2 periode dia selesaikan pelanggaran HAM di Papua. Yang tadi apa kok? Apa saya Bung? Wasior berdarah, Wamena berdarah, Pandai berdarah, Abepura berdarah, Biak berdarah. Dan sampai sekarang ini duga operasi militer dari 2018 sampai 2020 ini masih ada operasi militer. Dan itu masyarakat beribu-ribu masyarakat dan mengungsi ke hutan-hutan, mati karena kelaparan, mati karena dingin, ada melahirkan anak sampai di hutan karena tidak bisa akses rumah sakit maka meninggal dengan ibunya, penembakan dari militer, banyak persoalan. Cuman media putar-putar balik, makanya semua itu adalah ya aman-aman saja. Padahal saat ini adalah Papua itu bukan aman-aman saja. Akan tuh masuk pada pertanyaan yang terakhir. Apa sih solusi yang Bung Andi tawarkan? Kemudian yang mahasiswa Papua, kemudian orang Papua inginkan? Mungkin solusi apa yang mungkin Bung Andi bisa sampaikan? Ya, jadi solusi dari saya kepada rakyat Papua itu adalah yang satu-satunya itu adalah harus referendum. Kemudian yang masih pro-pro NKRI atau masih berjabat dengan elit-elit lokal Papua, kemudian pura-pura tidak tahu membisu informasi, itu adalah mau belajar dari sejarah atau mengulangi sejarah itu adalah solusinya. Oke Bung Andi, dari CNN TV mengucapkan terima kasih. Bung Andi boleh hadir di sini, boleh berbincang di sini, kita boleh ngobrol, kita bicara tentang Papua, bicara tentang otonomi khusus. Bung Andi terima kasih, semoga dong punya perjuangan tetap jalan terus, tetap semangat dalam menjalankan dong punya perjuangan, pergerakan dan sebagainya. Semoga kedepannya dong bisa menjadi lebih baik. Untuk pemirsa CNN TV dimanapun Anda berada, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Arman.